Jumpa lagi dengan Istimele Motivation. Pada kesempatan kali ini, kita hadirkan pertanyaan disertai jawaban yang super istimele. Langsung saja pertanyaan pertama. Mengapa seringkali kita membuat keputusan yang akhirnya kita sesali? Karena kadang-kadang kita tidak fokus atau tidak sepenuhnya sadar saat membuat keputusan itu, sehingga kita bertindak tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan kita sering tidak fokus saat membuat keputusan? Bisa jadi karena terlalu banyak distraksi, kita kelelahan, atau kita tidak menganggap keputusan tersebut penting pada saat itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengontrol tindakan kita agar tidak menyesal di kemudian hari? Salah satu caranya adalah dengan selalu berhenti sejenak, merenung dan bertanya pada diri sendiri sebelum mengambil tindakan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa penting memahami apa fokus kita, terutama dalam hal makanan? Oke, ini saya bahas lagi fokus tentang makanan, makanya dibilang sini terutama ya. Jadi dengan memahami fokus kita bisa membuat keputusan yang lebih sesuai dengan tujuan dan kebutuhan kita. Oke, jadi kita harus paham apa yang menjadi fokus kita. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita tanyakan pada diri sendiri sebelum membuat keputusan tentang makanan misalnya? Itu pertimbangkan bagaimana Anda akan merasa jika Anda memilih untuk tidak mengkonsumsinya. Apakah Anda akan merasa sedih, kecewa, atau bahkan lega? Contoh, misalnya kita tidak mengkonsumsi ini, kita akan merasa sedih, kita akan merasa kasihan itu tidak ada yang konsumsi, akan jadi terbuang. Dan kita harus tanyakan pada diri sendiri untuk membuat sebuah keputusan, ya kan? Bagaimana perasaan kita, apa yang kita rasakan, coba selidiki. Pertanyaan selanjutnya, mengapa menerima perasaan kita penting dalam proses pengambilan keputusan? Dengan menerima perasaan kita bisa lebih mengenali diri kita sendiri dan apa yang sebenarnya kita inginkan. Jadi, ayo terima perasaan kita, gali perasaan kita, ketahui apa yang kita rasakan. Karena itulah petunjuk, ya kan, yang diberikan kepada kita untuk hal yang kita inginkan. Ketika kita merasa kecewa, pasti ada sesuatu di situ yang harus kita jadikan sebagai petunjuk. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memastikan kita selalu fokus saat mengambil keputusan? Jadi cobalah untuk mengurangi distraksi, berlatih kesadaran penuh, dan selalu mengingatkan diri tentang apa yang menjadi prioritas. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan jika merasa menyesal setelah membuat keputusan? Pertama, apa itu? Terima perasaan menyesal itu. Kemudian renungkan dan pelajari dari situasi tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran kita dalam kehidupan sehari-hari? Butuh. Inilah yang kita butuhkan, yaitu dengan meditasi, refleksi harian, dan berlatih untuk selalu hadir dalam setiap situasi. Wow. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kadang kita merasa sulit untuk menerima perasaan kita sendiri? Ya, bisa jadi karena tekanan sosial, ekspektasi pada diri sendiri, atau takut menghadapi kenyataan dan perasaan kita. Sulit, ya kan? Maksudnya bagaimana sih? Kurang paham. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Apa langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil untuk menjadi lebih fokus atau sadar dalam setiap tindakan kita?
langkahnya itu adalah tetapkan tujuan yang jelas. Jadi kita harus tahu tujuan yang jelas. Kemudian praktikkan meditasi atau teknik relaksasi lainnya dan selalu ajukan pertanyaan pada diri sendiri sebelum bertindak. Jadi sudah ada step-stepnya di sini. Jadi itu adalah pertanyaan terakhir kita. Dan apa yang mendasari dari pertanyaan-pertanyaan ini ialah ada sekilas curhatan yang sempat saya tuliskan sehingga melahirkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Itu dimulai dengan keheranan kenapa muncul tindakan yang pada akhirnya kita sesali. Contoh, ditawarin sama suami sebuah donat nih, mau nggak misalnya. Ya karena tidak lagi fokus ke situ, kita tidak sedang fokus di situ, kita asal jawab saja, kita jawab mau, ya kan, mau donatnya. Tapi pas donatnya udah di depan mata, baru menyesal. Nah misalnya, karena kita sedang ingin langsing, ya kan. Kenapa itu bisa terjadi kira-kira? Bagaimana agar bisa mengontrol tindakan-tindakan tersebut, tindakan spontan seperti tadi. Jadi sekilas terbesit, aku harus lebih fokus kepada makanan ke depannya. Jadi ketika apapun itu yang terkait makanan, aku harus bertanya pada diri sendiri, kalau tidak usah makan ini bagaimana? Apa yang aku rasakan? Apakah bakal merasa sedih misalnya, nggak bahagia misalnya? Ya terima saja kalau emang tidak bahagia. Atau nggak bahagia misalnya, ya sudah terima saja kalau memang tidak bahagia, kenapa memangnya gitu. Jadi dari sekilas curhatan itu melahirkan 11 pertanyaan tadi, dan semoga 11 pertanyaan dan jawaban tadi bermanfaat, dan bye-bye.